Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Kesehatan bersama dengan Presiden and CEO GE Healthcare dan Presiden Direktur Darmais Hospital melakukan penandatanganan kerjasama terkait layanan rujukan kanker di Indonesia. Kerjasama tersebut guna mendukung transformasi layanan rujukan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta untuk memperkuat tata laksana solusi pelayanan kanker di Indonesia. Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta menjalin kerjasama dengan GE Healthcare melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk berkolaborasi memperkuat tata laksana dan cancer care solution di Indonesia. Penandatanganan perjanjian kemitraan strategis ini dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Sukowerdi Nindoto, dan Presiden dan CEO GE Healthcare Wilayah Interkontinental. Melalui kerjasama ini, GE Healthcare akan memberikan dukungan kepada Rumah Sakit Kanker Darmais dalam hal pelatihan teknis dan terus memperkuat perawatan serta memberikan akses dan manajemen produksi distribusi isotop terhadap pengobatan nuklir yang penting dan dibutuhkan layanan kanker. Selain itu, GE Healthcare juga berkomitmen untuk memastikan rumah sakit di Indonesia dilengkapi dengan teknologi penyelamat jiwa seperti PET-CT dan cyclotron, sehingga solusi perawatan kanker yang komprehensif dapat tersedia bagi masyarakat luas. And then in the future, maybe by putting data together and information and making it smarter, we will be able to prevent more and more cancer in this country and beyond. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais menyampaikan bahwa kerjasama ini juga akan terus berlangsung dalam jangka panjang. So this collaboration will not be a transactional business, but it will be a long-lasting partnership for humanity in cancer services. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memberikan apresiasi atas kerjasama yang dibangun antara Rumah Sakit Kanker Darmais dan GE Healthcare. Menkes berpesan agar kolaborasi bersama ini dapat terus berlanjut. These are the things that during my last 1 year as the Minister of Health, I'd like to pass to you, and I hope you own it in your heart and continue to do the job with your team in cancer hospital. And you need to have a good partner that have the knowledge, the capability, the vision to do these things. And GE is one of them. Not the only one, but maybe it's one of them. The thing that I like GE, because they signed this agreement for developing the people. Because I strongly believe, somebody told me if you want to be prosper in 1 year, you grow rice. But if you want to be prosper for 10 years, you grow trees. But you want to be prosper 100 years, you grow people. BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan program sentralisasi administrasi kepesertaan, perluasan dan pelayanan peserta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti menyampaikan, hal ini dilakukan untuk mempercepat transformasi mutu layanan melalui berbagai terobosan layanan yang mudah, cepat dan setara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan meluncurkan program sentralisasi administrasi kepesertaan, perluasan dan pelayanan peserta di Yogyakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti menyampaikan peluncuran program tersebut merupakan sebagai upaya yang dilakukan BPJS untuk meningkatkan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional dalam pengelolaan informasi, administrasi kepesertaan, pelayanan serta perluasan peserta. Selain itu, sentralisasi administrasi kepesertaan, perluasan dan pelayanan peserta ini juga sebagai tindak lanjut upaya transformasi mutu layanan melalui berbagai terobosan layanan yang mudah, cepat dan setara. Intinya, kami ingin memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan setara. Nah, persoalannya kalau terdesentralisasi, karena ini lintas ya UKPF di tempat kita atau lintas departemen, lintas banyak orang, sehingga kalau tersentralisasi bisa lebih cepat. Sebagai bentuk tindak lanjut dari program tersebut, BPJS Kesehatan akan menyiapkan tugas khusus yang berperan menindaklanjuti permintaan informasi, administrasi kepesertaan dan pelayanan peserta serta perluasan kepesertaan yang bersumber dari kanal-kanal layanan non-tatap muka yang selama ini disediakan bagi peserta JKN. Adapun hingga saat ini peserta JKN dapat mengakses kanal BPJS Kesehatan melalui WhatsApp Pandawa, aplikasi mobile JKN dan website BPJS Kesehatan.
Untuk mendapatkan permintaan informasi, pelayanan administrasi perubahan data, pembayaran iuran, bahkan pengaduan layanan kesehatan. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permintaan yang memerlukan mekanisme eskalasi lebih dalam ke proses bisnis yang ada dalam ekosistem JKN. Sehingga BPJS Kesehatan tengah berupaya untuk melakukan pengembangan proses bisnis agar permintaan peserta dapat ditangani dengan cepat dengan menyiapkan dan menambah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang akan disediakan. Sekretariat Wakil Presiden bersama dengan kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat koordinasi teknis bersama 14 provinsi untuk mengejar target pemerintah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Saat ini prevalensi stunting masih berada di angka 21,6% yang diharapkan dapat turun menjadi 17,8% pada akhir tahun 2023 untuk menuju target 14%. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional optimis prevalensi stunting dapat turun menjadi 17,8% pada akhir tahun 2023 dan mencapai 14% di tahun 2024 melalui gotong royong lintas kementerian dan lembaga. Sikap optimis tersebut menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berkaca pada penurunan rata-rata setiap tahun selama sekitar 10 tahun terakhir. Penurunan prevalensi stunting rata-rata 1,3% per tahun pada periode 2013 hingga 2019 dan 1,65% per tahun saat pandemi COVID-19, yakni pada 2019 hingga 2021, dan 2,8% per tahun pada 2021 hingga 2022. Hasto juga menambahkan beberapa usulan untuk mendukung pencapaian target baik pada 2023 maupun 2024, salah satunya penambahan daerah prioritas dari 12 menjadi 13 provinsi. Selain itu, konvergensi penggunaan dana desa minimal 10%, dana kelurahan, serta program keluarga harapan untuk belanja program pemberian makanan tambahan lokal. Perlunya dukungan lintas sektoral untuk menggencarkan pengisian data di aplikasi elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil, serta sistem informasi keluarga. Perpres 72 2021 itu belum dilaksanakan dengan murni dan konsekuen itu. Karena waktu itu baru kita sempurnakan dengan ran pasti, stranas, membentuk pilar-pilar dan seterusnya. Itu belum sempurna. Nah, tahun 2023 ini kan pelaksanaannya sudah masif dan komitmen yang digerakkan oleh Pak Wapres, kemudian juga dari Menko PMK itu mengadakan roadshow yang luar biasa. Itu kan pelaksanaan yang luar biasa. Sehingga saya optimis memang. Ya kalau nanti menyentuh 14% ya 14, sekian itu kita sudah sangat sangat merasa bersyukur lah. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretariat Wakil Presiden mengatakan perlu aksi nyata yang lebih masif dan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk mengakselerasi penurunan stunting jika ingin mengejar target penurunan sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan dari saat ini 21,6% secara nasional. Untuk itu, Setwapres bersama dengan kementerian dan lembaga terkait mengundang 14 provinsi dan 288 kabupaten kota dengan angka stunting yang masih tinggi untuk mengikuti rapat koordinasi teknis atau Rakortek di Jakarta. Bagaimana kolaborasi multi pihak ini bisa benar-benar terwujud. Jadi kita sudah sangat paham, kita kenal yang namanya 1000 mitra stunting, kemudian di daerah juga saya rasa sudah banyak sekali yang sudah dilakukan dalam hal ini oleh berbagai stakeholders dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Kebetulan kami mewakili Pak Kepala BKKBN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan dalam hal ini. Jadi masalah komitmen ini menjadi penting sekali. Dan komitmen tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari stakeholders terkait. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan tema dan logo Hari Santri Nasional 2023 yakni Jihad Santri Jayakan Negeri. Peluncuran rilis dan logo ini dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas di Auditorium HM Rashid Kantor Kemenak Jakarta. Setiap tanggal 22 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional setiap tahunnya untuk mengenang dan meneladani kaum santri yang turut berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2023, tema dari Hari Santri Nasional ialah Jihad Santri Jayakan Negeri. Hari Santri Nasional layak diperingati sebagai wujud rekognisi pemerintah pada perjuangan santri terdahulu dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui tema santri tahun ini, Menak mengajak para santri untuk terus berjuang membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual di era transformasi digital. Saya berharap para santri ini bisa mengikuti jejak para pendahulunya
dengan meletakkan setiap perjuangan yang dia lakukan di wilayah manapun gitu, di ruang apapun yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak Ali Ramdhani menambahkan, tiap tahunnya Kemenak selalu merayakan Hari Santri Nasional dengan tema yang berbeda-beda. Dengan Jihad Santri Jayakan Negeri, Ali mengungkapkan, tema Hari Santri tersebut sangat aktual dan relevan dengan kehidupan sosial dan keagamaan. Semoga tema ini dapat diterima secara baik oleh masyarakat luas. Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam kerangka memeriahkan peringatan Hari Santri. Alhamdulillah, launching peringatan Hari Santri yang sedang kita ikuti ini adalah kegiatan yang mengawali serangkaian peringatan Hari Santri tahun 2023. Adapun sejumlah kegiatan yang disiapkan untuk memperingati Hari Santri 2023 diantaranya Festival Seni dan Budaya Santri dengan nama Festival Mahrojan di Kota Lama Semarang pada 14 hingga 22 Oktober 2023. Ada 3 kegiatan dalam festival tersebut, yaitu pameran seni rupa, malam gebiar seni budaya, dan melukis bareng Gusmen dan Gusmus, kemudian kemandirian pesantren. Lalu Kopdar Akbar Kemandirian Pesantren di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya kirap santri dengan rute dari Banten ke Surabaya dimulai dari tanggal 8 hingga 22 Oktober. Kami berharap seluruh jajaran Kementerian Agama dari pusat, wilayah hingga daerah dapat turut mendukung meramaikan kegiatan Hari Santri 2023 ini. Kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dan masyarakat luas yang telah mempersiapkan demi suksesnya kegiatan peringatan Hari Santri ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk berdialog dalam segmen dialog, yakni dengan tema hilirisasi produk kelautan dan perikanan sesaat lagi.